Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Lesmana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tebal tipis garis. Jadi tebal tipis garis ini tidak hanya dipergunakan ketika kita menggambar manual saja, namun ini bisa diterapkan juga ketika kita menggambar menggunakan AutoCAD. Langkah awal kita bisa klik kiri layer properties ini sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik kiri icon new layer, nah sehingga muncul layer baru seperti ini. Kemudian kita bisa mulai dengan memberi nama layer yang baru ini, contoh as. Kemudian untuk membuat layer kita bisa klik icon ini atau bisa menekan Alt plus N pada keyboard. Di sini biasanya saya menggunakan 10 layer untuk keperluan menggambar di AutoCAD. Kita coba saja langsung membuat 10 layer tersebut. Nah, apabila mengalami hal yang seperti ini, kita arahkan kembali kursor ke layer 1 ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita beri rename lagi. Setelah itu di backspace, nah kita bisa memberi nama lagi, atau grid seperti ini, bisa klik kembali. Setelah itu saya beri keterangan. Saya beri nama kolom seperti ini. Setelah kolom persen, setelah persen parabot, setelah parabot rasteran, persenan terakhir adalah garis potong. Nah, apabila sudah membuat layer, selanjutnya kita bisa mengatur warna atau color. Nah, di sini untuk pewarnaan tergantung selera masing-masing. Baik, saya kasih contoh. Untuk arsel ini saya biasanya menggunakan warna gelap, hitam seperti ini. Kemudian untuk as biasanya saya beri warna merah. Oke. Kemudian klik kiri. Untuk data saya beri warna kuning. Klik kiri di oke. Setelah itu grid, klik kiri, kemudian pilih warnanya, kemudian klik kiri oke. Kemudian untuk keterangan saya biasa menggunakan warna ini. Oke. Kemudian untuk kolom kita beri warna hijau. Oke. Selanjutnya persen kita beri warna coklat. Oke. Kemudian garis potong kita beri warna merah tua. Kemudian untuk parabol rasteran kita beri warna biru. Nah, apabila pewarnaan sudah selesai, kita ke tipe garisnya. Nah, jadi di sini ini untuk penting berarti garisnya lurus terus. Nah, biasanya saya menggunakan garis putus-putus pada layer as. Caranya bagaimana? Caranya klik kiri pada tulisan continuous ini. Setelah itu load. Nah, di sini kita bisa memilih garis mana yang kita inginkan. Contoh, pada garis as saya menggunakan paket ISO
02W100 ini. Klik kiri, setelah itu klik kiri, oke. Setelah itu oke. Nah, untuk mengubahnya kita arahkan ke sini. Kita klik kiri Get ISO ini, kemudian oke, maka di sini akan yang awalnya continuous akan berganti ke Get ISO sesuai garis yang kita inginkan. Kemudian setelah itu grid ini biasanya saya rubah juga, kita load kembali. Kita biasanya menggunakan garis putus-putus tapi agak renggang. Langkahnya sama seperti yang tadi, kita load, pilih garis, kemudian untuk menerapkannya kita klik, kemudian di oke. Terakhir garis potong. Nah, ini biasanya saya rubah. Jadi untuk garis potong biasanya itu simbolnya garis titik, garis titik. Di sini saya biasa menggunakan tipe garis ini. Kemudian di oke. Kemudian kita pilih garis ini, kemudian di oke. Nah, sudah selesai untuk tipe garisnya. Kemudian setelah itu line width-nya kita rubah. Jadi ini tebal tipis garisnya. Untuk arsir saya biasanya menggunakan garis 00. Jadi walaupun 00 nanti ketika di print ini tidak akan hilang. Bukan berarti 00 ini tidak ada garisnya. Ada garisnya tapi tipis. Oke. Setelah itu untuk as tidak bisa dirubah, itu saja default. Kemudian untuk yang bata saya biasanya menggunakan 0,05 bata. Untuk grid klik kiri, setelah itu kita pilih 0,05, klik kiri juga, kemudian klik kiri oke. Setelah itu keterangan, klik kiri di sini. Biasanya saya menggunakan 0,09. Oke. Untuk kolom, klik kiri ketebalan garisnya 0,09, klik kiri oke. Untuk kusen juga sama, klik kiri langkahnya 0,09. Oke. Untuk garis potong ini biasanya agak tebal, jadi saya pergunakan 0,3. Oke. Setelah itu perabot. Untuk perabot ini agak tipis 0,05. Oke. Terakhir plesteran. Untuk plesteran saya biasanya menggunakan 0,13. Oke. Nah, ini adalah settingan layer yang biasa saya pakai ketika saya akan menggambar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.